warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Naila Maharani, saya Nanda Putri Anggi, saya Rasta Ini kami akan mempresentasikan mengenai sistem pendidikan dan lembaga pendidikan. Latar belakang. Dasar dan tujuan pendidikan merupakan masalah yang fundamental dalam pelaksanaan pendidikan. Karena dasar pendidikan akan menentukan corak dan isi pendidikan. Tujuan pendidikan juga akan menentukan ke arah mana anak didik akan dibawa. Salah satu upaya pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan undang-undang. Kemudian untuk rumusan masalah yang kita ambil, yang pertama yaitu apa dasar pendidikan nasional, yang kedua apa fungsi pendidikan nasional, yang ketiga apa tujuan pendidikan nasional, yang keempat ada apa pengertian lembaga pendidikan, yang kelima apa yang dimaksud dengan jenjang pendidikan, yang keenam apa perbedaan pendidikan formal, informal dan non formal. Yang terakhir ada apa saja lembaga-lembaga pendidikan. Tujuannya yang pertama mengetahui dasar pendidikan nasional, yang kedua mengetahui fungsi pendidikan nasional, yang ketiga mengetahui tujuan pendidikan nasional, yang keempat mengetahui pengertian lembaga pendidikan, yang kelima mengetahui apa yang dimaksud dengan jenjang pendidikan, yang keenam mengetahui perbedaan antara pendidikan formal, informal dan non formal, yang terakhir yaitu mengetahui apa saja lembaga-lembaga pendidikan. Yang pertama, dasar pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan UU SPN nomor 2 tahun 1989 dan UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan bangsa dan negara. Adapun pengertian dasar pendidikan menurut para ahli, yang pertama ada menurut Ahmad Demarimba tahun 1989, pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian utama. Yang kedua ada menurut John Dewey tahun 1959. Pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman. Hal ini mungkin akan terjadi dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda. Mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Kemudian menurut At-Tafsir tahun 2004, pendidikan adalah bimbingan yang diberikan kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal. Yang terakhir ada menurut M.J. Langenfeld tahun 1957. Pendidikan adalah setiap pergaulan yang terjadi antara orang dewasa dan anak-anak merupakan lapangan dalam suatu keadaan di mana pekerjaan mendidik itu berlangsung. Kemudian yang kedua, fungsi pendidikan nasional akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, fungsi pendidikan nasional. Fungsi pendidikan nasional adalah memberikan suatu pengajaran dengan ilmu pengetahuan untuk membentuk karakter bangsa yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mencetak karakter, kreativitas, dan kecerdasan anak sejak dini. Dasar dan fungsi tujuan pendidikan sesuai dengan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai yang tercantum di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab 2 Pasal 2-3. Dasar fungsi dan tujuan pendidikan nasional melahirkan butiran-butiran sebagai berikut. Pasal 2, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945. Pasal 3 Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional harus sesuai dengan TAP MPRS nomor 26/MPRS tahun 1966 tentang agama, pendidikan dan kebudayaan, sehingga dirumuskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan Undang-Undang 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 juga ditegaskan bahwa tujuan dari pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Dengan artian bahwa manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memiliki budi pekerti luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, memiliki pribadi yang baik, mandiri, dan memiliki rasa tanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional yaitu bertujuan untuk membentuk karakter bangsa serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan-tujuan tersebut dapat dipantau sejak anak atau seseorang memulai pendidikan dari awal hingga akhir. Dengan adanya suatu penilaian selama menjalani masa pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada pengertian kelembagaan pendidikan. Yang pertama, menurut Dr. Andes Haji Abu Ahmadi dan Dr. Anda Nur Ubiyati, lembaga pendidikan adalah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak didik. Yang kedua, menurut Enu Karukianti dan Fenty Himawati, lembaga pendidikan adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang bersamaan dengan proses pembudayaan. Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya pendidikan sekaligus proses pengenalan budaya pada 3 lingkungan utama, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lembaga pendidikan memberikan pengaruh kepada karakter masyarakat. Lembaga pendidikan di Indonesia berdasarkan buku dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Berdasarkan pembagian lembaga pendidikan dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama bentuk formal, lembaga pendidikan yang terstruktur seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Yang kedua, bentuk informal, pendidikan yang terjadi di keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, bentuk non-formal, lembaga pendidikan yang diadakan secara rapi dan memiliki tingkatan seperti kursus komputer, kursus bahasa, dan kursus keterampilan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kita akan memaparkan terkait materi pengertian jenjang pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan yang ada di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Selain itu, ada pula pendidikan anak usia dini. Yang pertama, pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau biasa disebut dengan PAUD adalah upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai anak berusia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangkaian pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak memiliki kesiapan saat memasuki pendidikan usia dini. Tujuan lainnya adalah untuk membantu menyiapkan anak mencapai tujuan belajar. Yang kedua, pendidikan sekolah dasar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 6 bagian kedua pasal 17 dijelaskan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang memiliki jenjang pendidikan. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lain yang beraja. Di akhir masa pendidikan di SD, para siswa harus mengikuti dan lulus dari ujian nasional untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke SMP dengan lama pendidikan 3 tahun. Selanjutnya, pendidikan sekolah menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20
20 tahun 2003, pendidikan menengah dijelaskan pada pasal 18, yaitu yang pertama, pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Yang kedua, pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Yang ketiga, pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau bentuk lain yang sederajat. Yang keempat, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan pada pasal 19 ayat 1, yaitu pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan. Yang selanjutnya yaitu perbedaan pendidikan formal, informal, dan non formal. Pendidikan formal yaitu jalur pendidikan terstruktur, tempat pembelajaran di gedung sekolah, materi akademis, adanya kredensial, dan adanya persyaratan khusus untuk peserta didik. Sedangkan pendidikan non formal yaitu jalur pendidikan dapat dilaksanakan secara terstruktur, tempat di luar gedung sekolah, materi pendidikan sebagai tambahan pendidikan formal, kredensial kurang memegang peran penting, dan terkadang tidak ada persyaratan khusus peserta didik. Sedangkan pendidikan informal yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, tempat pembelajaran dapat dilakukan di mana saja, tidak ada materi yang tersaji secara formal, tidak perlu adanya kredensial, dan tidak ada persyaratan khusus untuk peserta didik. Kemudian yang selanjutnya lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat terbentuk berdasarkan sukarela dan cinta yang asasi antara kedua subjek manusia seperti suami dan istri. Kemudian lembaga sekolah. Lembaga sekolah meneruskan pembinaan yang telah diletakkan dasar-dasarnya dalam lingkungan keluarga. Kemudian yang ketiga ada lembaga masyarakat. Masyarakat dalam lembaga berdasarkan asas demokrasi, artinya masyarakat dengan fungsi pengelola menerima kepercayaan dan tanggung jawab oleh dari dan untuk masyarakat. Untuk kesimpulannya yaitu yang pertama, dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pendidikan nasional adalah memberi suatu pengajaran dengan ilmu pengetahuan untuk membentuk karakter yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreativitas dan kecerdasan sejak dini. Yang ketiga, tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang keempat, ada lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya pendidikan sekaligus proses pengenalan budaya pada tiga lingkungan utama, yaitu yang pertama lingkungan keluarga, kedua sekolah, dan ketiga masyarakat. Yang kelima yaitu jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan dibagi menjadi tiga, yaitu pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.